Yeay, kita kembali lagi di items informasi ke teman-teman milenial. Pastinya bersama aku Ayu Rahmawati dan juga Aku Ayunda Taya. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sesuai janji kita akan mengenalkan kalian dengan berbagai pelabuhan-pelabuhan cantik yang ada di Indonesia. Benar. Kalau dari tadi kita udah berkeliling ke luar negeri ya, ke berbagai penjuru dunia, dari mulai yang paling besar sampai yang indah-indah. Sekarang kita akan mengunjungi salah satu negara kepulauan terbesar dan juga tercantik menurut aku ya di dunia, yaitu Indonesia itu sendiri. Bener banget, dan ini mungkin juga nih teman-teman milenial ada yang dari berbagai macam daerah di Indonesia dan mungkin juga punya referensi pelabuhan-pelabuhan yang cantik menurut kalian. Mungkin referensi kalian ini juga menjadi salah satu pelabuhan yang akan kita bahas di segmen kali ini ya Taya. Betul banget, karena tahunya setelah aku baca-baca dan akan aku sampaikan juga beberapa pelabuhan tuh punya fasilitas khusus kayak yang tak terduga juga menurut aku. Bener banget, dan pastinya juga nih beberapa pelabuhan tadi fasilitas khususnya VVIP. Jadi kalau misalkan kalian pengen liburan dengan nyaman itu juga mungkin kalian bisa mempertimbangkan, wah naik kapal laut kayak seru nih. Iya, untuk hemat budget beberapa hari di daerah itu kali Iya, ya kan. iya. Mungkin bisa langsung cus aja nih udah pada penasaran. Bener banget. Nah, salah satu pelabuhan ini yang mungkin juga kita semua lumayan kenal gitu ya di Indonesia dan juga yang besar juga, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Ini adalah salah satu pelabuhan yang terbesar yang ada di Asia Tenggara dan memiliki aktivitas pelabuhan yang cukup padat. Dan kalau misalkan kita lihat lagi karena aktivitasnya padat itu, ini berbagai kegiatan terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok ini. Seperti apa aja sih? Contohnya seperti mengangkut dan menurunkan penumpang, mengangkut dan menurunkan barang dari dalam maupun dari luar negeri. Dan juga ternyata kalau kita lihat lagi awalnya Pelabuhan Tanjung Priok ini dibangun karena terjadi pengendapan lumpur yang waktu itu terjadi di Muara Ciliwung pada tahun 1960. Dan akibat dari pengendapan lumpur tersebut adalah kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa ini mengalami masalah sehingga dibangunlah Pelabuhan Tanjung Priok ini. Jadi ada sejarahnya juga ya taunya. Bener banget. Nah selanjutnya nih yang gak kalah terkenal juga adalah Pelabuhan Merak yang merupakan kawasan atau pelabuhan yang memiliki letak strategis. Posisinya ada di antara menghubungkan antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera yang terpisahkan oleh Selat Sunda. Dan pelabuhan ini menjadi pintu gerbang kapal-kapal feri yang lalu lalang dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni. Aku sebenarnya pernah nyebrang dari Pelabuhan Merak ini. Dan memang betul aktivitas bongkar muat barang dan juga transportasinya itu lumayan padat. Dan juga ini kalau misalkan kalian pengen ke sana sekarang juga pesan tiketnya udah bisa lewat online, jadi nggak perlu antri-antri lagi. Zaman udah maju kok teman-teman. Bener banget. Dan dari dua pelabuhan itu menurut aku cocok banget buat penelitian juga bagi kalian yang penasaran atau mungkin sesuai dengan tesis kalian pengen melihat aktivitas di pelabuhan tuh kayak gimana, kalian bisa berkunjung ke dua pelabuhan itu. Betul. Selain itu di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya juga ada pelabuhan yang gak kalah terkenalnya, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan ini memiliki aktivitas yang ramai sama seperti pelabuhan-pelabuhan sebelumnya dan memiliki berbagai kegiatan di sana dan juga fasilitas-fasilitas yang bisa kita temui. Salah satu fasilitas unik yang ada di pelabuhan ini adalah hotel kapsul sih Kak. Karena kan hotel kapsul sendiri belum banyak ya di Indonesia. Betul. Tapi salah satu hotel kapsul ini taunya ada di pelabuhan di Surabaya. Jadi bagi kalian yang kebingungan pertama kali dari berkunjung di sana, mungkin kalian bisa langsung nginep di hotel sana dulu. Betul banget, atau ini juga bisa dimanfaatkan untuk para wisatawan yang sebenarnya pengen transit dulu nih ya. Jadi lanjut perjalanan kapalnya, terus butuh waktu agak lama mungkin sampai 1-2 hari daripada jauh-jauh. Betul. Lebih baik nginep di hotel kapsul ini aja karena mungkin biasanya harganya juga lebih murah ya. Betul banget. Selain itu juga di sana ada salah satu fasilitas untuk menikmati panoramanya,
yang dikenal dengan tempat wisata North Quay. Jadi tempat ini bisa memanjakan pengunjung dengan pemandangan laut dari rooftop serta memiliki berbagai aneka kuliner yang enak-enak tentunya. Karena kan kalau di pelabuhan gitu biasanya makanannya dari hewan-hewan air ya. Wah, pasti lezat banget, aku baru mikirin udah lapar nih. Iya nih, aku juga suka banget seafood gitu ya. Jadi cocok banget ngeliat pemandangan cantik, terus makanan enak, terus hotelnya juga unik. Betul. Selanjutnya ada Pelabuhan Tanjung Mas, merupakan pelabuhan di Indonesia yang memiliki luas sekitar 500 hektar dan terletak di daerah Semarang, Jawa Tengah. Berbagai aktivitas dan juga fasilitas terdapat di pelabuhan ini seperti dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, terminal dan juga gedung. Dan di area pelabuhan ini terdapat sebuah mercusuar bernama Willem 3 atau Willem 3. Mercusuar ini telah dibangun sejak tahun 1884 di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka menjadikan kota Semarang sebagai kota pelabuhan dan juga kota dagang. Wah, ini jadi kalau misalkan di Semarang bisa juga nih ya berarti untuk ke Pelabuhan Tanjung Mas ini. Wisata sejarah juga kan, wisata sejarah karena dibangun oleh pemerintahan Belanda juga. Next, selanjutnya kita ke Pelabuhan Ketapang, di mana ini adalah tempat bagi kapal-kapal feri yang ingin ke Banyuwangi. Dan ketika kalian sampai di Pelabuhan Ketapang ini, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang juga pastinya indah dan eksotis khas dari Banyuwangi. Karena kan tahu ya, Banyuwangi ini salah satu tempat yang wisatanya atau pemandangan alamnya ini sangat luar biasa. Dan pelabuhan ini juga bisa menjadi pintu gerbang nih antara Pulau Jawa menuju Pulau Bali ataupun sebaliknya dari Bali juga bisa ke Pulau Jawa. Dan apa sih sebenarnya yang membedakan Pelabuhan Ketapang ini dari yang lainnya? Jadi pelabuhan ini adalah unik karena ada logam atau anak logam para anak-anak yang akan menyelam dan mengambil koin-koin yang dilemparkan oleh para wisatawan atau masyarakat yang lewat di sana. Wah, aku sering banget lihat di scene film-film ya kalau misalnya kamu tuh lempar koin. Tapi aku nggak nyangka koinnya beneran diambil. Iya, sebenarnya aku pernah lihat juga sih itu, tapi aku tuh kayak mikir, wow, apakah kupingnya nggak sakit karena kan lumayan dalam ke bawahnya gitu kan. Udah terbiasa juga kayaknya mungkin ya. Mungkin. Nah, next ada yang dinamakan Pelabuhan Harbour Bay yang merupakan salah satu pelabuhan yang dekat dengan negara Singapura karena memiliki lokasi di Pulau Batam atau di Pulau Sumatera nih ya. Dan selain sebagai tempat pelabuhan kapal, pelabuhan ini juga memiliki daya tarik sendiri karena memiliki pemandangan yang luar biasa indahnya dengan ada fasilitas lampu-lampu cantik yang membuat pemandangan dari pelabuhan ini semakin bagus, apalagi kalau kalian kesini ini sunset atau malam hari. Kalau malam hari nggak kelihatan. Kan ada lampu-lampunya juga, jadi nyala gitu. Belum lagi kalau nyampenya pagi kan lihat sunrise juga. Benar. Jadi itulah plus-plusnya dari kalau kalian menggunakan transportasi air ketika mau berkunjung ke tempat lain. Bener banget, dan ini juga tadi ada beberapa pelabuhan ya. Kalau misalkan ya teman-teman di Pulau Jawa, kayaknya seru banget juga kalau misalkan kalian road trip gitu ya sampai ke Ketapang, terus kalian tinggal nyebrang aja ke Bali. Jadi di sana udah nggak perlu sewa-sewa mobil lagi. Banget, apalagi kan selama perjalanannya bisa menikmati laut menuju Bali juga kan. Belum lagi tadi ada yang lempar-lempar koin, kita bisa ngeliat orang-orang yang ngambil koinnya juga. Aduh, ini rasanya jadi pengen buru-buru liburan, nggak sabar pandemi segera berakhir. Makanya nih ya teman-teman milenial, jangan lupa jaga prokes, jaga kesehatan. Betul supaya banget. Ini kita bisa menang lawan pandemi dan bisa langsung liburan ya Bang. Amin. Dan jangan lupa menjadikan informasi tadi sebagai alternatif kalian ketika ingin liburan menggunakan transportasi air. Apalagi pelabuhan-pelabuhan itu juga memiliki fasilitas yang keren-keren ya, dari mulai ada tempat untuk lihat pemandangannya, ada restoran enaknya, ada hotel kapsul juga tadi. Nah, gak terasa nih teman milenial, kita udah bahas dan kupas tuntas semuanya yang berhubungan dengan pelabuhan di episode kali ini. Kita juga pastikan akan memberikan kalian informasi menarik lainnya di episode selanjutnya dalam program Items Informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Ayunda ya. Dan aku Ayu Rahmawati, hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye. Dadah.